Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kita berjumpa kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab yang merupakan salah satu rangkaian dari program Berkah Cahaya Ramadan bersama Metro TV. Dalam episode sebelumnya, kita sudah membahas bersama Bapak Quraisy bahwa Allah mengajarkan manusia agar senantiasa bersyukur. Apakah kelanjutan dari ayat kemarin? Insya Allah pada hari ini kita akan membahas ayat 146 sampai 151 yang akan disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab yang sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat terus ya Pak ya? Mudah-mudahan. Insya Allah. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu, kalau 146 ini tentang apa Pak? Garis besarnya. Tentang bagaimana seharusnya seorang bersikap terhadap ayat-ayat Allah. Itu. Karena dan bagaimana dampak dari keengganan bersikap itu. Bersikap yang baik. Baik, saya kira kita ini ya. Baik, ayat 95 itu yang kita sudah terangkan dalam episode yang lalu menjelaskan bahwa Allah telah memberikan kepada Nabi Musa lauh, katakanlah singkatnya kitab suci, petunjuk. Hendaklah dipegang teguh tuntunan kitab suci itu, pilihlah yang terbaik. Nah, baru di sini dia ingatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Saya akan palingkan orang-orang yang angkuh di permukaan bumi ini menyangkut ayat-ayatku. Kalau kita mau lihat hubungannya, tadi kan ada kitab suci diberikan, ada al-wah. Pegang teguh itu, hormati itu, laksanakan yang baik-baik atau yang terbaik di antaranya. Kalau jadi ada yang melecehkan, tidak perlulah. Diingatkan, hei, di alam raya ini dan melalui kitab suci itu adalah tanda-tanda tentang wujudku. Ayat itu artinya tanda. Tanda. Kita berjalan menuju satu arah. Katakanlah kita berjalan ke Bandung. Kita mau ke Bandung nih. Kita tidak tahu jalan. Maka di tengah jalan ada rambu. Ini loh jalan ke sana, ini jalan ke sini. Perhatikan jalan itu. Jangan berkata, saya tahu jalan. Oh jalan ini salah ini. Saya mau ambil jalan sana. Ini udah diberi petunjuk. Dia masih angkuh, tidak mau menerima petunjuk. Nah begitu juga dengan ayat-ayat Allah. Alam raya ini tanda bahwa Tuhan wujud. Quran ini tanda. Tanda perjalanan. Ikuti itu, jangan angkuh. Nah di sini dia katakan, saya akan palingkan orang-orang yang angkuh di permukaan bumi ini tanpa hak menyangkut ayat-ayatku, tanda-tandaku. Nah, kita berhenti dulu lagi sejenak. Alam ini, ada orang yang mempelajari alam raya, dia mengerti rahasianya, iya kan? Bagus. Tetapi apa yang dia mengerti itu hanya kulitnya. Saya pelajari jeruk, itu cuma kulitnya yang saya lihat. Tetapi intinya itu ada di dalam, tersembunyi. Saya beri contoh yang lain. Ngerumpi itu, membicarakan keburukan itu, apa sih yang ibu lihat atau tahu dari membicarakan keburukan itu? Paling yang kita tahu, yang kita lihat, bahwa ada keburukan orang, saya dengar, saya ceritakan pada orang lain. Kata-kata, iya kan? Tahu intinya apa?
itu seperti makan daging saudara sendiri. Itu intinya. Alam raya ini saya tahu angin ini begini fungsinya, bulan begini intinya semuanya. Yang saya tahu fenomenanya, nomenanya Anda tidak tahu. Allah palingkan itu dari manusia. Yang diketahui ilmunya, tetapi inti dari ilmu itu tidak diketahui. Ini Allah katakan, sa'asrifu an ayati alladzina yataka, orang yang angkuh tidak dapat. Dia hanya dapat kulitnya. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, itu kata. Mereka itu mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia ini. Tapi batinnya mereka tidak tahu. Kenapa? Karena sombong. Jangan pernah merasa sombong sehingga mempersalahkan Tuhan. Jangan pernah merasa sombong sehingga kalau tidak tahu tidak mau belajar. Jangan pernah merasa angkuh sehingga kalau ada problema di dalam benak Anda diamkan, tidak mau bertanya pada orang. Itu semua tanda-tanda. Salah satu hambatan terbesar dari perolehan ilmu adalah dalam diri kita. Tidak mau tanya. Ya kan? Itu kan sombong tuh. Yang tidak mau tanya itu boleh jadi karena malu, boleh jadi karena sombong. Karena ini ada tidak mau ikut belajar. Itu semua hambatannya di sini, angkuh. Nah, yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Ini dibahas oleh ulama. Angkuh di permukaan bumi tanpa hak. Ada pertanyaan, ada enggak keangkuhan yang hak? Ada atau tidak? Sombong tapi boleh. Ada ulama berkata, keangkuhan semua tidak benar. Jadi kata-kata bighairil haq, tanpa hak, itu untuk menekankan bahwa tidak ada keangkuhan yang hak, tidak ada keangkuhan yang dibenarkan. Jadi sekedar untuk menekankan. Ada ulama lain berkata begini, terkadang angkuh itu boleh. Satu orang sahabat Nabi, Abu Dujana, dia pergi berperang, dikasih pedang oleh Nabi, ayo pergi berperang. Terus dia jalannya begitu dengan angkuh. Nabi terus bilang, hadhihi mishatun yakrahu Allah illa fi hadzal maudhi. Jalan seperti ini keangkuhan yang Allah tidak suka kecuali sekarang. Untuk menanamkan percaya diri dan melecehkan ini. Saya tidak takut sama kamu, ya kan? Itu keangkuhan yang dibenarkan. Ada terkadang orang terlalu sombong begitu ini. Kita kalau diam-diam begini dia makin lecehkan kita. Ya, sombong juga sama dia. Itu yang dikatakan at-takabbur 'alal mutakabbiri shadaqah. Itu yang hak, itu boleh, itu bisa dibenarkan. Oke. Baik, saya putus dulu Pak, kita akan lanjutkan kembali nanti pemirsa untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang ayat 146 sampai 51 ini. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Anda sedang menyaksikan program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Araf, dan pada saat ini kita sedang membahas ayat 146 sampai 151. Silakan dilanjutkan Pak uraiannya. Baik, kita lanjutkan ini bagaimana sikap orang yang tidak disukai oleh Allah. Bagaimana lagi sikap mereka? Wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha. Setiap ada bukti mereka tidak mau percaya. Sampai sekarang itu ada orang-orang begitu. Kita sudah terangkan ini begini. Dia tidak percaya. Dia kembali lagi tanyakan. Oh itu kenapa begitu? Diterangkan lagi. Kembali lagi itu ditanyakan. Sama sekarang ada orang misalnya. Kalau kita terangkan bagaimana pandangan Islam tentang kewarisan, kedudukan wanita. Udah diterangkan ini. Besok tanya lagi yang itu. Lah kemarin udah dijawab kok. Kalau Anda tidak percaya itu, bantai yang baru. Jangan itu aja diulang tahunan, puluhan tahun, ratusan tahun sudah dijelaskan, sampai sekarang masih itu juga diulang-ulang. Ya kan? Ada yang begitu. Wa iyyaru sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Kalau mereka melihat jalan yang lurus, jalan yang diterangi oleh akal yang sehat dan hati yang jernih, mereka tidak mau pakai jalan itu. Wa iyyaru sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Kalau ada jalan yang buruk, yang sesat, justru itu yang dia mau ikuti.
Nah, zalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina, itu disebabkan karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka itu lengah dari situ. Dia tahu, dia lengah bahwa ini ada Allah, ini ada di balik ini. Ada substansi, ada hakikat dari sesuatu yang kelihatannya lahir. Itu jangan lengah dari itu. Baru kita lanjutkan. Walladzina kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mengingkari adanya hari akhirat, habitat a'maluhum. Sia-sia amalnya. Habitat itu kira-kira kita bisa maknai samakan dengan kata amal perbuatan baiknya itu menjadi seperti kanker, tumor. Secara lahiriah kelihatannya, wah ini gemuk dia, bagus nih. Padahal tumor ganas, sia-sia. Itu artinya habitat a'malum. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Sebenarnya mereka itu tidak mendapatkan ganjaran balasan kecuali akibat apa yang mereka kerjakan. Baru kembali dia cerita kaum Nabi Musa. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Ini kaum Musa. Katakan episode yang lalu kita bercerita bahwa Nabi Musa 30 malam ditambah 10 malam. Dia janji kaumnya, saya akan pulang nanti setelah saya bermunajat dengan Allah. 30 malam, kaumnya nunggu, kok tidak datang-datang nih. Dalam 10 malam terakhir itu, kaumnya membuat berhala berbentuk sapi yang dibuat dari perhiasan-perhiasan mereka. Jadi waktu dulu bernyebrang dari dari Laut Merah, mereka bawa perhiasan. Ada perhiasan dari orang-orang Mesir, mereka ikut bawa. Sampai di perbatasan, itu diminta oleh seorang, sini nih perhiasan semuanya. Itu dia buat patung dari emas. Berbentuk sapi. Sapi itu dilubangi mulutnya dan belakangnya. Jadi kalau kena angin dia bunyi. Dipikirnya bicara ini. Jasadan lahu khuwar. Ini mereka jadikan itu sebagai Tuhan yang mereka sembah, padahal dia tidak bisa berbicara. Layu kalimum, dia tidak berbicara dengan mereka, bahkan juga tidak memberi mereka petunjuk jalan yang benar. Nah, Tuhan kita perlu kenal.